Xiao Yan menatap wanita berpakaian biru itu, yang tatapan dinginnya tertuju padanya. Setelah itu, dia menoleh dan melihat banyak tatapan di sekitarnya. Dia tanpa sadar menjadi sedikit malu. Segera, dia mengeluarkan batuk kering dan tertawa, jika Anda lebih tepat dalam mengontrol nyala api ketika Anda memurnikan pil obat dan memperpanjang waktu yang Anda gunakan untuk membuat pil, kualitas kilangit ini. Pil akan sedikit lebih baik. Oleh karena itu, saya tidak bisa tidak mengatakan bahwa itu sangat disayangkan. Orang-orang di sekitarnya tanpa sadar berubah menjadi keributan ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan telah mengajari wanita berpakaian biru ini pelajaran dengan cara yang begitu biasa. Tatapan mereka langsung tertegun saat mereka melihat orang yang berani ini. Jumlah orang yang memenuhi syarat untuk memberikan pendapat tidak melebihi 5. Selain itu, kelima orang ini kebanyakan adalah sesepuh dari Departemen Alkimia. Pria berjubah hitam ini, yang tampak sangat muda, jelas tidak ada di antara mereka. Wanita berpakaian biru di peron juga tercengang karena kata-kata Xiao Yan. Meskipun dia samar-samar merasakan bahwa kualitas pil obat mungkin lebih baik jika dia melakukan apa yang dikatakan Xiao Yan, dia masih merupakan karakter yang agak dingin dan bangga. Jika pihak lain adalah penatua dari Departemen Alkemis, dia mungkin cenderung untuk mendengarkan dan belajar dengan cermat. Namun, usia Xiao Yan jelas terlihat mirip dengannya. Oleh karena itu, sulit baginya untuk menerima nasihatnya. Wajah cantiknya juga berubah menjadi agak jelek. Siapa kamu? Jangan bilang padaku bahwa tindakan hanya dengan mengucapkan kata-kata acak sebenarnya tergantung pada siapa. Jika Anda merasa apa yang baru saja saya katakan salah, Anda dapat memilih untuk mengabaikannya. Xiao Yan tersenyum sedikit dan menjawab dengan santai. Xin Lan sejenak bingung setelah mendengar kata-kata tenang dari Xiao Yan ini. Dia jelas-jelas membosankan. Hanya ada sedikit orang di akademi dalam yang mau berbicara dengannya seperti ini. Dia segera mengertakkan gigi peraknya sedikit dan berkata, ini adalah markas besar, Gerbang Pan. Hanya anggota, Gerbang Pan, yang diizinkan masuk. Anda berjalan secara acak bahkan tanpa mengenakan lencana. Ini melanggar aturan. Anda melekat pada subbagian mana? Setelah mendengar kata-kata Xin Lan, anggota Gerbang Pan di sekitarnya juga menemukan bahwa Xiao Yan tidak mengenakan lencana. Tatapan mereka segera menjadi jauh lebih berhati-hati. Gerbang Pan memiliki aturan ketat bahwa mereka yang berjalan di dalamnya harus memakai lencana. Aturan ini adalah sesuatu yang diketahui semua anggota Gerbang Pan. Oleh karena itu, jarang ada masalah yang mirip dengan apa yang terjadi sekarang. Lagi pula, Gerbang Pan saat ini tidak lagi longgar seperti dulu. Saya datang untuk mencari seseorang. Xiao Yan agak tidak berdaya saat dia merasakan tatapan hati-hati itu. Karena tidak kembali ke akademi dalam selama 2 tahun, dia tidak mengira akan menghadapi interogasi yang memalukan seperti itu. Mencari seseorang? Jika orang luar memasuki Gerbang Pan untuk mencari seseorang, pasti ada seseorang yang mengawal mereka. Mendobrak masuk secara acak tidak akan berakhir menjadi hal yang baik. Xin Lin berjalan menuruni platform tinggi dan segera membawa aroma tenang yang samar saat dia muncul di depan Xiao Yan. Matanya menyapu wajah yang terakhir. Perasaan akrab itu menjadi lebih padat. Bahkan nada awalnya yang dingin sedikit menghangat. Lain kali kamu harus berhati-hati. Siapa yang kamu cari? Hu Jia dan Wu Hao. Minta mereka untuk datang dan melihat saya. Xiao Yan mengusap kepalanya dan tersenyum saat dia menjawab. Xin Lan dan wajah orang-orang di sekitarnya tanpa sadar menjadi agak aneh setelah mendengar kata-katanya. Saat ini, posisi Wu Hao dan Hu Jia dalam akademi dalam luar biasa. Bahkan anggota Gerbang Pan jarang bisa melihat mereka. Namun, pemuda berjubah hitam ini benar-benar membuka mulutnya dan meminta mereka berdua untuk keluar dan menemuinya. Senior Hu Jia dan senior Wu Hao biasanya sangat sibuk. Tidak mudah untuk melihatnya. Selain itu, Anda bukan satu-satunya di akademi dalam yang ingin melihat mereka berdua. Xin Lan menggelengkan kepalanya. Tangan halusnya membelah rambut hitam di depan dahinya saat dia berbicara dengan nada tenang. Dia saat ini memperlakukan Xiao Yan sebagai siswa biasa yang diam-diam menyelinap ke Gerbang Pan. Ini bukan pertama kalinya orang seperti itu muncul. Xiao Yan tertawa getir mendengar kata-kata ini dari Xin Lan.
Dia segera mengangkat kakinya dan berjalan menuju kerumunan. Orang-orang berpisah saat dia melakukannya dan seorang wanita muda yang mengenakan gaun berwarna merah berdiri dengan sikap terpaku. Sepasang mata berair besar menatap tajam ke pria muda berjubah hitam yang sedang berjalan mendekat. Wanita muda itu mengenakan gaun merah dan memiliki sosok yang tidak akan dianggap tinggi. Sebaliknya, itu memberi seseorang perasaan menjadi kecil dan cantik. Tentu saja, terlepas dari ukuran wanita muda itu, yang tampak kecil dan cantik, dadanya yang besar jarang terlihat. Wajahnya yang indah memancarkan pesona yang memikat di tengah kemurniannya. Kecantikan ini tidak jauh lebih buruk dari wanita berpakaian biru itu. Hal ini terlihat dari tatapan kagum yang berulang kali ditembakkan. Langkah kaki Xiao Yan berhenti di depan wanita muda berpakaian merah itu. Dia melihat wajahnya yang telah berubah menjadi kusam setelah melihatnya dan tanpa sadar tersenyum. Segera, dia mengulurkan tangannya dan menepuk kepala yang terakhir di depan tatapan tertegun semua orang sebelum berbicara dengan senyuman, "Kamu telah tumbuh cukup banyak dalam 2 tahun kita belum bertemu." Wanita itu tiba-tiba terbangun oleh tindakan Xiao Yan yang agak penuh kasih sayang. Dia melihat senyuman hangat di wajah yang terakhir dan kelembapan segera mengalir di mata besar berairnya. 2 air mata jernih mengalir di wajahnya dan jatuh. Sejak masalah itu saat itu, orang di depannya sepertinya tidak pernah menunjukkan tindakan kasih sayang padanya. Wanita muda, yang matanya tiba-tiba menunjukkan kelembapan, segera membangkitkan kemarahan pelindung bunga di sekitarnya. Banyak tatapan marah dengan cepat melesat ke arah Xiao Yan. "Xiao Mei, apa yang terjadi padamu? Apa kamu baik-baik saja?" Sosok berwarna biru dengan cepat muncul di samping wanita muda yang mengenakan gaun merah. Dia buru-buru bertanya setelah melihat pirnya mekar seperti hujan. Pada saat yang sama, dia menatap Xiao Yan sementara alisnya menjadi vertikal. Dia baru saja akan menegur saat dia ditahan oleh Xiao Mei. Suara malu-malu segera dikirim dari belakangnya. "Xiao, saudara sepupu Xiao Yan. Apakah itu benar-benar kamu?" Xin Lan tanpa sadar merajut alisnya setelah ditahan oleh Xiao Mei. Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresinya perlahan mengeras. Matanya yang cantik dan murni melebar saat dia melihat pemuda berjubah hitam di depannya dengan cara tertegun, "Xiao Yan. Saudara sepupu Xiao Yan." Semua orang yang hadir tahu bahwa Xiao Mei adalah saudara sepupu dari pendiri Gerbang Pan. Siapa yang bisa disebut saudara sepupu olehnya dan memiliki nama Xiao Yan, siapa lagi selain pendiri Gerbang Pan, yang memiliki reputasi tak tertandingi dalam Akademi Jianan? Tanah terbuka yang bising tiba-tiba menjadi sunyi. Sinar matahari tersebar turun dari langit dan menyinari banyak wajah yang terpana. Pada saat ini, semacam perasaan tidak percaya yang aneh dan aneh muncul di hati setiap orang. Pendiri Gerbang Pan, yang hanya ada dalam legenda, baru saja muncul di depan mereka entah dari mana. Saat mereka melihat wajah yang berisi senyuman, semua orang tahu bahwa Gerbang Pan kemungkinan besar akan mendidih hari ini karena ini. Suasana di dalam aula yang luas dan terang agak menekan dan menggairahkan. Beberapa tatapan yang berisi berbagai emosi berkumpul pada pria muda berjubah hitam yang berada di kursi yang duduk di aula. Tidak banyak orang di aula. Hanya beberapa orang yang bisa dihitung dengan jari yang hadir. Apalagi, semuanya adalah wajah yang akrab. Selain Xiao Mei dan Xin Lan, sedikit yang tersisa adalah teman lama yang telah memasuki akademi dalam pada saat yang sama dengan Xiao Yan dan telah mengikutinya ketika Gerbang Pan telah didirikan. Xiao Mei berdiri jinak di samping Xiao Yan. Panci teh di tangannya dimiringkan dan sederet air keluar, dengan hati-hati mendarat di cangkir teh di depannya. Karena dia sedikit menekuk tubuhnya, keputihan salju yang memikat terungkap secara sembarangan, menarik perhatian orang. Xiao Yan menatap ke depan dengan mantap. Hanya setelah Xiao Mei selesai menuangkan teh dan menegakkan tubuhnya, tatapannya melayang saat dia tersenyum padanya. Segera, tatapannya menyapu beberapa orang di aula dan tertawa, "Semuanya, silakan duduk. Kami semua dekat. Mengapa Anda harus begitu sopan?" "Hehe, Ketua, kami telah menunggumu kembali." Sekelompok orang di luar tampaknya telah menjadi gila. Seorang pria bertubuh kuat mengusap kepalanya dan tertawa dengan cara yang sederhana dan jujur.
Xiao Yan mengingatnya, Atai, nama yang sederhana dan lugas. Saat itu, orang inilah yang awalnya menghasut pembentukan Gerbang Pan. Namun, setelah tidak bertemu selama bertahun-tahun, saat ini dia menjadi agak formal dan terkendali di depan Xiao Yan. Bagaimanapun, ada cukup banyak rumor tentang Xiao Yan selama tahun-tahun ini. Celah di antara mereka berdua juga diam-diam telah dipisahkan. Persahabatan di masa lalu juga mendapat tambahan rasa hormat dan ketakutan. Xiao Yan tersenyum sedikit dan menghela nafas panjang di dalam hatinya. Setelah lama tidak kembali, dia mulai merasa seperti orang-orang telah digantung meskipun strukturnya sama. Kamu benar-benar ketua. Xin Lan, yang menggunakan tatapan tidak biasa untuk menatap Xiao Yan akhirnya tidak bisa membantu tetapi bertanya sambil menghela nafas secara emosional. Mengapa? Apakah saya tidak terlihat seperti dia? Xiao Yan memandang alkemis cantik dari gerbang Xiao ini dan tanpa sadar menggoda. Wajah Xin Lan menjadi sedikit merah. Tatapannya tidak mengungkapkan terlalu banyak rasa malu saat dia sekali lagi mengukur Xiao Yan dengan hati-hati. Dia menjawab dengan anggun, kamu jauh lebih tampan dibandingkan dengan patung. Karena itu, saya gagal mengenali Anda sebelumnya. Tolong jangan salahkan aku. Xiao Yan tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Dia baru saja akan berbicara ketika pintu yang tertutup rapat mengeluarkan ledakan dan dengan kasar didorong terbuka. Dengus indah bergema di sekitar aula besar. HMPH, anak nakal, kamu akhirnya kembali. Anda telah pergi selama 2 tahun sekaligus. Anda benar-benar menikmati menjadi pemilik yang tidak bertanggung jawab, bukan? Xiao Yan tidak bisa menahan senyum saat mendengar suara yang akrab ini. Dia mengangkat kepalanya dan hanya bisa melihat sinar matahari yang bersinar dari luar. Seorang wanita berambut pendek dengan sosok cantik berdiri di bawah sinar matahari yang meresap, dan sepasang mata cerah yang sulit diatur dengan kejam menatap Xiao Yan. Seorang pria dengan penggaris berat berwarna darah di punggungnya berdiri di samping wanita itu. Wajahnya yang biasanya dingin dan tegas juga saat ini dipenuhi dengan kegembiraan yang datang dari hatinya. Senyuman yang menghangatkan hati juga berangsur-angsur muncul di wajah Xiao Yan saat dia melihat dua sosok yang dikenal di ambang pintu. Semua orang duduk di kursi yang berbeda di dalam aula saat Xiao Yan tersenyum dan memandangi dua orang di seberangnya. Dia pernah melihat Wu Hao sekali di wilayah sudut hitam, dan dia tidak banyak berubah. Hu Jia, bagaimanapun, telah berubah dari penyihir kecil di masa lalu menjadi penampilan yang menyegarkan. Rambut pendeknya menyebabkan dia tidak memiliki perasaan lembut seperti seorang wanita. Sebaliknya, itu memberinya aura heroik. Setiap orang telah mengalami berbagai tingkat perubahan selama 2 tahun ini. Setelah berpisah untuk waktu yang lama, tentu saja tidak dapat dihindari bahwa mereka terlibat dalam percakapan yang hidup. Senyum di wajah Wu Hao tidak pernah berkurang selama obrolan mereka. Dia selalu menghormati Xiao Yan di dalam hatinya. Rasa hormat ini sudah samar-samar hadir sejak Xiao Yan mengalahkan Hu Jia, Bai Shan, dan dia tanpa bantuan selama ujian akademi luar. Rasa hormat ini meningkat pesat pada hari-hari berikutnya. Hu Jia, di sisi lain, berbeda darinya. Kata-katanya terus terang, dan dia tidak menyembunyikan ketidaksenangannya dengan Xiao Yan sebagai pemilik yang memberikan segalanya kepada orang lain. Secara keseluruhan, bagaimanapun, dia masih cukup bersemangat untuk bisa melihat Xiao Yan lagi. Kalian semua telah menjadi ahli Do Uang selama 2 tahun ini. Selamat. Xiao Yan mengangkat cangkir tehnya, tersenyum dan menghela nafas. Dia mengingat hal-hal gila yang dilakukan kelompok muda mereka saat itu. Pada saat itu, mereka hanyalah ikan kecil di kelas Dado Usi. Bagaimana kami bisa membandingkan dengan Anda? Hu Jia meringkuk mulutnya. Dia merasakan kehadiran samar dari tekanan kuat yang merembes keluar dari tubuh Xiao Yan saat dia memasuki ruangan. Dia secara alami tahu bahwa kekuatan yang terakhir sepertinya jauh melampaui mereka. Xiao Yan tersenyum dan dengan lembut bertanya, bagaimana, Gerbang Pan, saat ini? Ini secara alami jauh lebih baik daripada dulu. Sebuah kebanggaan muncul di wajah Hu Jia ketika dia menyebutkan ini. Dia melanjutkan, Wu Hao saat ini adalah penatua Akademi Dalam.
Saya juga memiliki kualifikasi untuk dipromosikan menjadi penatua. Namun, setelah mempertimbangkan bahwa Gerbang Pan masih perlu dikelola, saya tidak ada rencana untuk pergi. Bagaimanapun, setelah seseorang menjadi penatua, seseorang tidak dapat terlalu banyak campur tangan dalam masalah ini di antara siswa. Tidak banyak perubahan dengan anggota dibandingkan saat itu. Jumlahnya turun drastis. Jika seseorang menghitung, kemungkinan ada kurang dari 300. Wu Hao di samping tersenyum dan berkata, "Saat ini, persyaratan perekrutan Gerbang Pan sangat keras. Biasanya, tidak lebih dari 50 orang direkrut setiap musim. Namun, jangan meremehkan 200 orang ini. Sebagian besar orang top di Inner Academy termasuk di antara mereka. Potensi mereka luar biasa." Xiao Yan mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Dia tersenyum dan berkata, "Kualitas lebih penting daripada kuantitas. Cara ini juga bagus. Persyaratan perekrutan yang lebih keras menyebabkan anggota Gerbang Pan berusaha lebih keras. Mereka akan melakukannya untuk kehormatan mereka. Poin ini sangat penting." Xiao Yan saat ini bukan lagi pemula yang tidak tahu apa-apa saat itu. Saat ini dia telah membentuk dua faksi besar yang dikenal sebagai Gerbang Pan dan Yan Alliance. Dia juga cukup kaya akan pengalaman. Berapa banyak anggota Gerbang Pan yang akan memasuki gerbang Xiao setelah mereka lulus sekarang? Jari Xiao Yan mengetuk meja saat dia mengajukan pertanyaan penting. Saat itu, alasan terpenting untuk mendirikan gerbang Xiao adalah karena Gerbang Pan memiliki terlalu banyak potensi tersembunyi. Para siswa yang bisa masuk akademi dalam memiliki bakat pelatihan yang cukup hebat. Bakat semacam ini akan dipersiapkan oleh faksi manapun dengan sekuat tenaga. Saat ini, Gerbang Xiao dan Gerbang Pan telah terhubung. Dengan yang terakhir sebagai penyedia potensi, Gerbang Xiao akan bisa mendapatkan dukungan darah baru. Apalagi, darah baru seperti itu adalah yang sangat luar biasa. Alasan posisi Gerbang Xiao dalam wilayah sudut hitam naik dari hari ke hari selama 2 tahun ini sebagian besar karena keberadaan Gerbang Pan. Cukup sedikit. Setiap anggota yang terpilih untuk memasuki Gerbang Pan akan diberitahu tentang hubungan antara Gerbang Pan dan Gerbang Xiao. Selain itu, dengan peningkatan kepercayaan, kami juga akan mengizinkan beberapa anggota untuk memasuki Gerbang Xiao terlebih dahulu untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi. Selain beberapa keadaan khusus, ada 20 atau lebih anggota Gerbang Pan memasuki Gerbang Xiao setiap tahun. Hu Jia menyuarakan pikirannya. Selain itu, hubungan saat ini antara Gerbang Pan dan Gerbang Xiao juga sesuatu yang disadari oleh Akademi Jianan. Mereka tidak hanya tidak menentangnya tetapi malah mendukung hal ini. Dengan cara ini, itu menyebabkan Gerbang Xiao menjadi lebih normal. Keduanya saling mendukung dan mendapatkan perlindungan terbesar di tempat yang kacau ini. Wu Hao tertawa. Xiao Yan mengangguk sedikit. Senyuman yang sepertinya telah memberikan beban berat juga muncul di wajahnya. Fungsi yang tepat dari Gerbang Pan agak melebihi harapannya. Selama Gerbang Pan ada, kekuatan Gerbang Xiao akan meningkat pesat setiap tahun. Diberikan cukup waktu, sepertinya tidak ada faksi lain yang bisa menanganinya di wilayah sudut hitam di masa depan. Sudah sulit bagi kalian semua selama 2 tahun ini, Xiao Yan menghela nafas. Dia menghadapi Hu Jia dan Wu Hao dan dengan tulus berterima kasih kepada mereka. Jika bukan karena Hu Jia dan Wu Hao, kemungkinan Gerbang Pan akan mengalami kesulitan berfungsi seperti itu. Pada saat itu, kemungkinan rencananya untuk Gerbang Xiao akan benar-benar gagal. Ci, jangan beri aku semua ini. Jika Anda benar-benar merasa bersalah, ini bisa diatur oleh Anda di masa depan. Hu Jia meringkuk mulutnya dan menjawab. Xiao Yan tanpa sadar tertawa pahit dan menghela nafas saat mendengar ini. Saya juga ingin tetap aman di sini, namun, ada terlalu banyak hal di pundak saya. Dia hanya mengeluh. Benar, berapa lama kamu akan tinggal di akademi dalam kali ini? Wu Hao tersenyum dan berkata. Tatapan semua orang di aula segera dilemparkan ke Xiao Yan saat mereka mendengar pertanyaan ini. Saya tidak akan tinggal lama. Setelah saya menyelesaikan masalah di tempat ini, saya berencana untuk pergi ke benua untuk mencari api surgawi, itu kemungkinan akan menghabiskan banyak waktu saya.